Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nimatun Nuzaila. Saya dari Prodi PGMI 2. Ingin menjelaskan tentang ilmu kalam, yaitu yang pertama sekilas tentang H.M. Rashidi dalam konteks pertumbuhan kajian akademik Islam di Indonesia. Orang akan sulit mengesampingkan kehadiran H.M. Rashidi, lulusan lembaga pendidikan tinggi Islam di Mesir, yang melanjutkan ke Paris, dan kemudian Harun al-Rashid itu memperoleh pengalaman pengalaman mengajar dari Kanada. Lepas dari retorika anti baratnya, orang tak akan luput mendapati bahwa hampir keseluruhan konstruksi akademiknya dibangun atas dasar unsur-unsur yang ia dapatkan. Jadi akademiknya itu dibangun oleh unsur-unsur yang ia dapatkan dari barat itu. Yang kedua yaitu pemikiran kalam al-Rashidi. Secara garis besar, pemikiran kalamnya dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang perbedaan ilmu kalam dan teologi. Rashidi menolak pandangan Harun Nasution yang menyamakan pengertian ilmu kalam dan teologi. Untuk itu Rashidi berkata, ada kesan bahwa ilmu kalam adalah teologi Islam dan teologi adalah ilmu kalam Kristen. Nah, teologi terdiri dari dua perkataan, yaitu yang pertama yaitu theos yang artinya Tuhan, dan logos artinya ilmu. Jadi teologi berarti ilmu ketuhanan. Kata teologi kemudian mengandung beberapa aspek agama Kristen yang di luar kepercayaan yang benar, sehingga teologi dalam Kristen tidak sama dengan tauhid atau ilmu kalam. Yang B, tema-tema ilmu kalam. Salah satu tema-tema ilmu kalam Harun Nasution yang dikritik Rashidi adalah deskripsi aliran-aliran kalam yang sudah tidak relevan, ya. Jadi itu tidak relevan lagi dengan kondisi umat Islam sekarang, khususnya di Indonesia, ya, terkhusus di Indonesia. Untuk itu Rashidi berpendapat bahwa menonjolkan perbedaan pendapat antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah sebagaimana dilakukan Harun Nasution akan melemahkan iman para mahasiswa. Nah, memang tidak ada agama yang menggunakan akal seperti Islam, tetapi dengan menggambarkan bahwa akal dapat mengetahui baik dan buruk, sedangkan wahyu hanya membuat nilai yang dihasilkan pikiran manusia. Pikiran manusia itu bersifat absolut atau universal, berarti meremehkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, seperti Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, yang artinya dan Allah lah yang maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Rashidi kemudian menegaskan pada saat ini di barat sudah dirasakan bahwa atau tidak mampu mengetahui baik dan buruk. Buktinya adalah kemunculan eksistensialisme sebagai reaksi terhadap aliran rasionalisme. Rashidi mengakui bahwa soal-soal yang pernah
diperbincangkan pada 12 abad yang lalu, masih ada yang relevan untuk masa sekarang, tetapi ada pula yang sudah tidak relevan pada waktu sekarang. Nah, demikian Rasidi menguraikan yang masih dirasakan oleh umat Islam pada umumnya adalah keberadaan Syiah. Nah, keberadaan Syiah itu ya, jadi yang C hakikat iman. Bagian ini merupakan kritikan Rasidi terhadap iman yang diberikan Nurholis Madjid, yakni percaya dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan sikap apresiatif itu pada Tuhan. Menaruh rasa apresiatif itu pada Tuhan merupakan inti pengalaman keagamaan seseorang. Sikap ini disebut takwa. Takwa diperkuat dengan kontak yang kontinu dengan Tuhan. Apresiasi ketuhanan menumbuhkan kesadaran ketuhanan yang menyeluruh sehingga menumbuhkan keadaan persatuannya dengan hamba Tuhan. Menanggapi pernyataan di atas, Rasidi mengatakan bahwa iman bukanlah sekedar menuju bersatunya manusia dengan Tuhan, tetapi dapat dilihat dalam dimensi konsekuensial, atau perlu dijelaskan di sini bahwa bersatunya seseorang dengan Tuhan tidak merupakan aspek yang mudah dicapai. Mungkin hanya seseorang saja dari sejuta orang. Jadi yang lebih penting dari aspek penyatuan itu adalah kepercayaan, ibadah dan kemasyarakatan. Yang D yaitu Harun Nasution. Yang pertama, riwayat hidup Harun Nasution. Dia lahir pada Selasa tanggal 23 September 1919 di Sumatera. Ayahnya Abdul Jabbar Ahmad adalah seorang ulama mengetahui kitab-kitab Jawi. Nah, pendidikan formalnya dimulai di sekolah Belanda. Setelah 7 tahun di HIS, ia meneruskan di MIK Modern Islamitische Werkschule di Bukit Tinggi. Pada tahun 1934 pendidikannya lalu diteruskan ke Universitas Al-Azhar Mesir. Sambil kuliah di Al-Azhar, ia kuliah pula di Universitas Amerika di Mesir. Jadi Harun Nasution ini dua universitas dia. Pendidikannya lalu dilanjutkan ke McGill, Kanada pada tahun 1962. Yang kedua yaitu pemikiran kalam Harun Nasution. Yang A yaitu peranan akal. Bukanlah secara kebetulan bila Harun Nasution memilih problematika akal dalam sistem teologi Muhammad Abdul sebagai bahan kajian disertasinya di Universitas McGill, Montreal, Kanada, bahwa kecilnya peranan akal dalam sistem teologi suatu aliran itu sangat menentukan dinamis atau tidaknya atau seseorang tentang ajaran Islam. Berkenaan dengan akal ini, Harun Nasution menulis demikian, akal melambangkan kekuatan manusia. Karena akalah manusia mempunyai
mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk. Adapun makhluk misalnya makhluk sekitarnya. Bertambah tinggi akal, bertinggi pula akal manusia. Bertambah tingginya kesanggupannya untuk mengalahkan makhluk yang lain. Nah, bertambah lemah kekuatan akal manusia, bertambah rendah pula lah kesanggupannya kekuatan lain. Bertambah kekuatan lain tersebut dalam ajaran Islam akan mempunyai kedudukan tinggi dan dipakai bukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan saja, akan tetapi dipakai juga dalam perkembangan ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum